Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan isu global memicu instabilitas ekonomi dan keuangan dunia dan berdampak hingga ke urusan domestik bangsa-bangsa. Membuka Rakernas Ikatan Pesantren Indonesia 2023 di Surabaya, Wapres meminta pesantren jaga keamanan santri. Wapres menegaskan Indonesia saat ini dikenal sebagai salah satu negara toleran di dunia dalam kehidupan beragama. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sepekan yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selasa 8 Agustus 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Tan Sri Datuk Johari Abdul. Wapres dan tokoh Malaysia tersebut membahas berbagai isu strategis termasuk upaya perlindungan warga negara Indonesia, khususnya para pekerja migran Indonesia di Malaysia. Di antara Indonesia dan Malaysia, Dato' Johari juga mengharapkan ada kerjasama pendidikan untuk para pelajar dan karyawan kedua negara agar saling memahami dan tumbuh rasa saling menyayangi satu sama lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, jumlah WNI dengan visa pas lawatan kerja sementara atau PLKS 395.000, visa ekspat 5.000, visa atau izin tinggal lain seperti residen, keluarga, pelajar atau mahasiswa dan lainnya 85.000 sehingga totalnya mencapai sekitar 485.000. Rabu 9 Agustus 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 9 hingga 11 Agustus 2023 dengan menyambangi Sumeneb, Tuban, dan Surabaya. Wapres beserta rombongan menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara lepas landas dari Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Hari pertama kunjungan kerja di Jawa Timur diawali dengan kunjungan kerja di Kabupaten Sumeneb, Madura. Di Sumeneb, kegiatan Wapres memberikan orasi ilmiah pada Disnatalis ke-39 Universitas Wiraraja tahun 2023 saat memberikan orasi ilmiah ke-37 dan wisuda Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Wiraraja tahun 2023, Wapres menuturkan beberapa isu global yang saat ini menyita perhatian seluruh negara. Pertama, kita menyaksikan eskalasi tensi geopolitik utamanya akibat rivalitas antara Amerika Serikat dengan China dan invasi Rusia ke Ukraina. Kondisi ini memicu instabilitas ekonomi dan keuangan dunia dan berdampak hingga ke urusan domestik bangsa-bangsa. Utamanya akibat rivalitas antara Amerika Serikat dengan China dan invasi Rusia ke Ukraina, kondisi ini memicu instabilitas ekonomi dan keuangan dunia dan berdampak hingga ke urusan domestik bangsa-bangsa. Kedua, planet bumi juga semakin memanas akibat krisis iklim. Krisis iklim adalah ancaman eksistensial bagi kemanusiaan dan teritori negara. Laporan PBB baru-baru ini menyebutkan bahwa tinggi permukaan laut terus mengalami peningkatan secara cepat yang dapat berdampak pada hilangnya teritori negara. Laporan BRIN mengonfirmasi hal ini. BRIN memperkirakan 115 pulau di Indonesia akan tenggelam pada tahun 2100 akibat kombinasi dua persoalan yang disebabkan perubahan iklim, yaitu peningkatan permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah. Usai memberikan orasi ilmiah, Wapres mengunjungi Pondok Pesantren Anukoya di Gulug-Gulug Timur 1, Gulug-Gulug, Sumeneb,
Jawa Timur. Di tempat ini, Wapres melakukan pertemuan dengan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Anukoya dan ulama se-Kabupaten Sumeneb di Pondok Pesantren Anukoya, serta ziarah ke makam Kiai Haji Muhammad Sarkawi Al-Qudusi. Wapres mengungkapkan bahwa Ponpes Anukoya memiliki tempat tersendiri baginya. Ia juga merasakan hubungan yang kuat setiap kali berkunjung ke pesantren ini. Wapres menekankan, sebagai lembaga pendidikan yang akan mencetak generasi penerus bangsa, maka pondok pesantren dituntut untuk memberikan pendidikan berkarakter. Sudah semestinya pesantren menjadi pusat peradaban Islam. Ke pesantren Anukoya, dan buat saya untuk saya lupa 4 kali saya ke sini, berkali-kali ketemu para ulama untuk membicarakan berbagai masalah tentang peran pesantren tentu dalam kehidupan keilmuan, kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Di sela-sela kegiatan kunjungan, Wapres memberikan pernyataan media. Dalam keterangannya, Wapres menuturkan, menjelang pemilu 2024, pesantren harus dapat mengedukasi masyarakat dan santrinya agar tidak terpecah belah dari potensi keramaian politik yang mungkin terjadi. Peran pesantren menjadi penting dalam edukasi ini, sebab di dalam Islam terdapat prinsip tentang cinta tanah air yang diajarkan oleh para ulama kepada masyarakat dan santri. Peran pesantren dalam politik nasional itu sebenarnya pesantren itu sudah menanamkan tidak saja dalam menghadapi pemilu, tapi artinya sudah sepanjang masa. Prinsip yang dibangun pesantren itu kan prinsip hubbul watan minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. Bagaimana pesantren itu menjaga tanah air ini supaya tidak terjadi hal-hal yang benturan, tidak. Itu namanya hifdzul watan. Hifdzul watan itu menjadi salah satu prinsip di dalam kehidupan pesantren. Jadi biasanya pesantren itu justru mengarahkan masyarakat supaya tidak terjadi polarisasi, tidak terjadi pembelahan, kemudian harus kalaupun kampanye harus santun. Di dalam memilih itu sudah punya garisnya bahwa pesantren itu harus memilih yang terbaik dari yang baik itu, ya, yang memiliki afdaliyah. Afdaliyah itu kelebihan. Yang kedua itu memiliki al-yaqiyah, kelayakan. Yang ketiga aslahiyah, yang paling maslahat. Ini kriteria paling tidak 3 ini. Wapres juga mendukung program kemandirian pesantren dalam pengelolaan sampah. Tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah ini memerlukan kerjasama berbagai pemangku kepentingan, tidak terkecuali pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menampung para santri. Wapres turut menyebutkan manfaat dari pengelolaan sampah yang dapat didaur ulang agar fungsinya dapat dimanfaatkan kembali dalam berbagai bentuk seperti minyak tanah, solar, hingga campuran aspal. Sampah ini salah satu masalah yang dihadapi di berbagai daerah sehingga sulit untuk menjadi tempat pembuangan sampah. Solusi sekarang sampah ini sudah mulai ada ditemukan, ya, dan pesantren di sini sudah lama kan, sudah lama. Terakhir nih sudah mulai sampah-sampah plastik itu sudah mulai bisa didaur ulang, ya di recycling untuk bisa dibuat ternyata buat minyak tanah, solar, bensin, bahkan campuran aspal. Mengenai kurikulum pesantren Al-Zaitun yang diduga ada penyimpangan, Wapres menegaskan bahwa kurikulum yang formal di Pondok Pesantren Al-Zaitun dinilai tidak ada masalah, tapi dikhawatirkan di luar kurikulum yang formal. Maka harus dipastikan kurikulum formal sesuai dengan aturan dari Kementerian Agama dan tidak ada penyimpangan di luar kurikulum formal. Berikut pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di Al-Zaitun itu memang kalau yang formal sepertinya tidak ada masalah, sebab itu standar Kementerian Agama, saya dengar begitu. Tapi yang kita khawatirkan itu ada di luar yang formal ini, plusnya itu. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa di Al-Zaitun itu yang betul-betul formal sesuai dengan kurikulum yang ada di Kementerian Agama dan tidak ada plus-plusnya ini. Nah, sebab yang bahaya yang plus-plusnya itu yang tidak ditampilkan tetapi diajarkan, dan itu harus diteliti supaya tidak ada lagi.
Kamis 10 Agustus 2023, memasuki hari kedua kunjungan kerja di Jawa Timur, Wakil Presiden Maruf Amin melanjutkan lawatannya ke Kabupaten Tuban untuk menghadiri beberapa acara. Menuju Kabupaten Tuban, Wapres beserta rombongan naik kereta api Inspeksi 4 dari stasiun Pasar Turi menuju stasiun Babat Lamongan. Kereta api Inspeksi 4 merupakan jenis kereta api yang dikomersilkan untuk pelayanan VVIP. Kereta hanya sampai di stasiun Babat Lamongan dan rombongan melanjutkan tujuan ke Tuban menggunakan mobil. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, acara pertama Wapres saat memberikan pembekalan wisuda 3 dan peresmian gedung kampus C Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama atau IIKNU Tuban. Menurut Wapres, tenaga kesehatan Indonesia sebetulnya banyak dibutuhkan oleh negara lain. Sebagai contoh, permintaan perawat dari Jepang, Arab Saudi, dan Jerman cukup tinggi, namun belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Untuk pemenuhan standar kerja global, Wapres meminta Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama meningkatkan mutu lulusan tenaga kesehatan. Perawat dan bidan merupakan dua tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyak, yaitu mencapai 66%. Kurang lebih terdapat 657.000 perawat dan 392.000 bidan tersebar di Indonesia. Sementara rasio perawat Indonesia saat ini masih sekitar 2,39 per 1.000 penduduk, sedangkan rasio bidan 1,43 per 1.000 penduduk. Angka ini cukup baik jika dibandingkan dengan target rasio perawat 2% per 1.000 penduduk hingga 2025, sesuai yang ditetapkan dalam rencana pengembangan tenaga kesehatan. Di sisi lain, tenaga kesehatan Indonesia sebetulnya banyak dibutuhkan oleh negara lain. Permintaan perawat dari Jepang, Arab Saudi, dan Jerman cukup tinggi, meski belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Salah satunya karena standar kompetensi dan kualifikasi perawat kita belum memenuhi standar kompetensi tenaga tujuan. Oleh karena itu, segenap potensi dan peluang di bidang pelayanan kesehatan masyarakat ini harus terus digarap dengan optimal. Pertama, segenap sivitas akademika dari perguruan tinggi pencetak tenaga kesehatan di Indonesia, terkhusus Institut Ilmu Kesehatan NU Tuban, saya minta untuk terus meningkatkan kontribusi nyatanya. Pastikan mutu lulusan tenaga kesehatan terus ditingkatkan agar memenuhi standar mutu kerja di dalam maupun di luar negeri. Acara kedua di Kabupaten Tuban, Wapres meresmikan Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari Ma'had Bahrul Huda, Tuban, Jawa Timur. Wapres berharap eksistensi masjid terus dirawat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menurut Wapres, keberadaan Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari di tengah masyarakat Tuban ini patut disyukuri karena dapat menghadirkan kesejukan dan kedamaian bagi segenap umat. Masjid diharapkan melahirkan generasi emas untuk menyongsong kebangkitan umat Islam serta mewujudkan Indonesia yang diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejahtera warganya, lestari alamnya, baldatun, thayyibatun, warobun ghafur. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden memberikan keterangan resmi terkait dengan perkembangan terkini penanganan dampak kekeringan. El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah berpotensi mengakibatkan berkurangnya curah hujan dan menimbulkan kekeringan di Indonesia. Kondisi ini diperkirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dan disampaikan mengalami puncaknya di Indonesia sekitar bulan Oktober hingga November. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah mitigasi. Ya, yang pertama itu pemerintah sudah mengantisipasi
tentang adanya El Nino ini, ya, dan juga sudah disiapkan instrumennya untuk mengatasi. Pertama soal penanaman padi untuk mengantisipasi itu di daerah-daerah yang diperkirakan masih bisa ditanami. Sebagian di Jawa Timur, Sumatera Selatan, ada di Sulawesi Selatan, dan dipercepat saya kira penanamannya itu. Kemudian nanti kita sudah menyiapkan stok bulog maupun stok yang harus diambil dari masyarakat, ya. Dan ketiga itu kita sudah menyiapkan untuk, memang sekarang ini banyak negara tidak mau, tapi kita sudah memesan beras untuk diimpor untuk antisipasi, sehingga stok itu diperkirakan cukup menghadapi musim El Nino ini, akibat daripada El Nino. Sementara terkait dengan kelangkaan pupuk, Wapres menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan subsidi pupuk kepada para petani agar disalurkan sesuai dengan nama dan alamatnya. Harapannya supaya penyaluran pupuk subsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Wapres menyebutkan pemerintah akan mengambil langkah-langkah terbaik dalam melakukan antisipasi kelangkaan pupuk di kalangan petani. Jadi ini memang sudah menjadi bagian yang diperbincangkan di sidang kabinet, ya, bahwa kalau sistem ini kurang efektif maka itu akan dirubah, yaitu mencari cara yang paling efektif supaya pupuk itu jatuh ke tangan yang berhak. Jadi siapa yang berhak menerima, itu akan nanti by name by trace, itu ke arah sana. Nah, apakah nanti dalam bentuk uang itu belum sampai ke sana. Malam harinya Wapres menghadiri haul ke-514 Sunan Bonang di alun-alun Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan Indonesia saat ini dikenal sebagai salah satu negara paling toleran di dunia dalam kehidupan beragama. Meskipun warganya mayoritas memeluk agama Islam, tetapi tetap dapat hidup berdampingan secara aman, damai, harmonis dengan pemeluk agama lain. Hal tersebut tidak lepas dari peran Wali Songo atau 9 wali yang menyebarkan Islam di Nusantara, termasuk Raden Maulana Magdum Ibrahim atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Wapres menyebutkan bahwa cara berdakwah Sunan Bonang sangat menarik karena menggunakan cara dan tutur kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Syukur alhamdulillah, dengan izin Allah saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian menghadiri peringatan haul Sunan Bonang yang ke-514. Sejarah Islam Nusantara telah mengukir kiprah Sunan Bonang sebagai salah satu wali songo menebar siar Islam di tanah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Semoga kita semua dan saya mendapatkan keberkahan dari beliau, khususnya Sunan Bonang dan para wali sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Jumat 11 Agustus 2023, Wakil Presiden Maruf Amin mengakhiri kunjungan kerja di Jawa Timur dengan menghadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Ikatan Pesantren Indonesia atau IPI 2023 yang dilaksanakan di Gedung Sriwijaya, Kota Surabaya. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan, sebagai lembaga pendidikan yang akan mencetak generasi penerus bangsa, pesantren dituntut untuk memberikan pendidikan berkarakter sehingga menjadi pusat peradaban Islam. Pada masa yang lalu, pesantren sudah berhasil menciptakan atau menghasilkan Rijaluddin wa Rijalul Watan, melahirkan tokoh-tokoh agama yang memiliki ilmu yang mumpuni, pengaruh yang cukup, bahkan juga sekaligus sebagai tokoh bangsa dan tokoh negara. Mereka sudah banyak yang telah berkiprah di dalam rangka menjaga, mempertahankan bangsa dan negara. Mereka sudah bisa menyatukan antara mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan, dan mas'uliyah wataniyah, tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Mereka sudah mengejawantahkan prinsip hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman, dalam bentuk berbagai kegiatan, termasuk juga dalam mempertahankan negara. Seperti tadi sebut, lahirnya resolusi jihad yang disponsori oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu merupakan bagian dari mas'uliyah wataniyah, tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan dari para ulama. Oleh karena itu saya mengharapkan supaya ke depan fungsi-fungsi pesantren
lebih dikuatkan, baik sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat dakwah, maupun juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun sangat disayangkan, di beberapa pesantren masih terjadi hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oknum kiai kepada santri. Untuk itu, pesantren perlu melakukan pengawasan yang ketat untuk menjaga keamanan santri. Wapres meminta pesantren menjaga keamanan para santrinya karena masih banyak kasus para santri menjadi korban tindak asusila yang dilakukan oleh orang dekat kepengurusan pondok pesantren, termasuk oknum pengasuh pesantren. Sebagai wadah yang menaungi pesantren-pesantren di Indonesia, Wapres meminta Ikatan Pesantren Indonesia untuk berperan mengawasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Adanya kekerasan seksual di beberapa pesantren. Oleh karena itu saya minta IPI mengawasi ini. Jangan sampai kita ini karena titik noda kemudian pesantren dianggap tidak aman. Ya, ini penting. Ya, jadi ada beberapa pesantren yang kemudian ini kiai-kiainya bukan kiai itu sebenarnya. Pura-pura jadi kiai gitu, mosok kiai begitu. Ini yang harus kita jaga. Mudah-mudahan dunia pesantren tidak dirusak oleh adanya oknum-oknum yang ingin menghancurkan pesantren. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sepekan yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.